Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Pekerjaan terakhir ya, di usia 63 tahun 2 bulan ini adalah tukang bubur ayam ya, sama jualan piscok ya. Jam 6 sampai jam 10 ya. Jadi umur ini ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi umur 63 ini terasa ya, gimana menurut penonton, kalau fisik itu lebih mudah capek ya, lebih mudah capek. Hanya untuk sekedar ke Car Free Day itu pulang pergi udah 3 minggu ini, 3 minggu saya nggak jalan lagi sama istri, kecuali ke jualan makan nasi uduk di sepertiga jalan terus pulang. Fisik itu capek ya, tapi perasaan secara spiritual itu makin mantap gitu deh, makin tenang ya. Kalau saya lihat ya, istri saya sendiri itu dia umur 61 ya, beda 2 tahun dengan saya. Kita dulu nikah muda ya, waktu masih semester 6 kita nikah, terus 2 tahun kemudian kita baru wisuda ya, kuliahnya 5 tahun. Jadi waktu pas wisuda kita gendong anak yang pertama, anak perempuan itu umur 6 bulan. Jadi kita putuskan kita nikah muda, paling enggak yang pengen saya, karena saya merasa saya mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu anak pesantren. Ya sebenarnya ya itu aja pertimbangannya, dan nggak punya apa-apa, maharnya 100.000 dari ibu saya almarhumah. Saya nggak punya duit ya, kan belum kerja. Jadi waktu nikah langsung nyari kontrakan dekat kampus di UIN situ, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. 1 minggu sebelum ke kampung menikah itu sudah cari rumah kontrakan ya. 100.000 setahun dulu, tahun 87 ya. Berarti saya nikah waktu umur saya 26, istri umur 24. Kayaknya ideal ya. Jadi sekarang anak saya 4, yang paling nomor 1 sudah 35 tahun, dan yang terakhir itu 27 tahun. Nah sekarang usia sudah 63 tahun, kata orang usia senja, tapi semangat saya itu tumbuh ketika saya itu jualan bubur ayam dan wirausaha. Hari ini, hari Kamis ini, tanggal 31 Oktober, saya mau bikin brand baru namanya Piscok Ojo Lali. Jadi harganya 5.000, isinya 4, nanti dikasih brand. Sebenarnya orang itu beli brand ya, bukan beli barang sebenarnya kan, katanya begitu. Jadi mungkin banyak Piscok, tapi kalau brandnya nanti kuat, yaitu Piscok Ojo Lali, oleh-oleh khas dari Parung itu ternyata insya Allah nanti insya Allah lebih laku daripada Piscok yang nggak ada merek, yang nggak ada brandnya. Dan sekarang kita setiap plastik itu nanti dikasih stiker ukuran 7 kali 3,7 cm, jadi lebih kecil dari kartu nama. Baru pesan A3 10 di print. Harganya satu A3 itu isinya 60 brand, itu 60 stiker, itu 100.000 ya, 100.000 10. Jadi satu A3 itu isinya 60 kalau nggak salah ya, itu 10.000 ya. Kita ya agak mahal sedikit, jadi jatuhnya satu itu 150 perak ya. Pada harga piscoknya itu cuma 1.000 dari sini harga pokoknya. Ya nanti kita kecilin aja piscoknya, tapi jangan kasih tahu yang lain, ini sekedar trik yang saya buka, nanti dikecilin produknya. Nah pilihannya kenapa piscok, supaya nggak terlalu banyak makan tenaga. Satu, nanti yang gulung orang sini, kita buka lapangan pekerjaan kan, 1 orang
terus nanti goreng sebentar aja. Saya yang goreng saya sendiri kan. Minyaknya lagi dibeli tuh, yang pakai jerigen nggak ada, mungkin pakai 2 literan, 4 liter sekaligus untuk bisa masak pistok. Terus langsung dibungkusin plastik. Nah itu umur 63, mungkin pekerjaan yang nggak terlalu berat ya, bisa menghasilkan uang. Di samping YouTube, dari samping TikTok yang kita sedang pelajari, menjadi affiliate ya, afiliator. Tapi kalau yang udah punya uang, tentu omongan saya itu diremehkan ya, karena ini omongan saya ini khusus untuk orang-orang yang hidupnya susah. Maksud hidup susah itu bukan hati susah, duitnya nggak ada, susah cari kerja, ya itu salah satu pilihan adalah dagang gitu maksud. Dan saya posisinya adalah memberikan satu contoh ya, meskipun sudah usia lanjut, untuk terus kita mencari nafkah. Kafa bil mar'i isman, cukuplah laki-laki atau kepala keluarga itu isman, berdosa kalau dia tidak memberikan makan keluarganya. Itu motivasi keagamaannya. Kalau memberi nafkah itu berpahala ya di sisi Allah. Kalau nggak ngasih makan, nggak cari nafkah si kepala keluarga itu dan menggantungkan hidupnya pada istri misalnya begitu, atau pada orang lain, dia nggak ada pahala tuh dari segi nafkahnya itu. Ya mungkin justru terbalik, istrinya yang menanggung suaminya kan ada juga, berarti sedekah dari istri ke suami. Tapi suaminya kalau masih dia mampu, dia wajib memberikan nafkah sampai usia berapapun dia ya. Kalau di Jepang usia 80 masih kerja di perusahaan karena perusahaannya ada. Tapi kalau di Indonesia umur 55 tahun agak susah cari kerjaannya. Caranya supaya terus bekerja dan menghidupkan sel-sel supaya nggak pikun, sel-sel otak itu harus menciptakan peluang-peluang kerja sendiri. Salah satunya wirausaha yang kira-kira cocok untuk orang tua saya, dan usaha itu bisa dikembangkan, didirikan di warung-warung, yaitu scaling istilah anak-anak muda sekarang kayaknya adalah piscok, dan mungkin nanti bisa dibikin online ya, dimasak setengah matang, nanti dikirim keluar kota, harus digoreng sendiri di pembeli end user, harus digoreng sendiri di rumah setelah melalui perjalanan perjalanan darat, tapi sudah setengah matang, sudah kering, sudah diplastikin, sudah dikasih brand piscok ojo lali. Itu bayangannya gitu ya, bayangannya gitu. Jadi intinya meskipun usia 63 itu bukanlah usia untuk nganggur ya. Malah di barat itu usia rata-rata harapan hidupnya sudah tinggi, ada 80, 90. Konon sekarang di Eropa atau di Kanada itu sedang digodok undang-undang pensiun itu umur 70. Saya tanya ke teman saya ya yang di luar itu, kenapa kok sampai 70? Di Indonesia kan pensiun itu umur 55 ya, atau 60 kalau guru fungsional katanya. Di sana 70, karena di barat itu orangnya itu panjang-panjang umurnya, ada 80, ada 90 gitu. Ibu saya almarhum itu wafat umur 83 ya, dalam saya dampingi selama 10 tahun di sini, dari 73 ke 83 di Parung, ini di kamar saya yang sekarang saya pakai untuk kamar tidur sama istri. Tadinya kamar almarhumah ibu saya. Itu pensiun sebagai sipil TNI AD, sipilnya itu umur 55 udah pensiun 55. Jadi dapat pensiun itu dari 55 ke 8, hampir 30 tahun pensiunnya. Padahal masih bisa jalan tuh sampai umur 70 juga ya, 80 masih jalan. Jadi 55 itu sudah pensiun, sebenarnya masih produktif itu. Nah itu tampaknya sebagai laki-laki harus bikin wirausaha. Mana Bu? Nggak pakai mobil? Jadi ini saya ngomong nggak jelas ya, pokoknya
Pokoknya saya ngomong tentang wirausaha, tentang pendidikan, tentang dakwah di channel Ustadz Jolali. Sudah hari ini, mulai hari ini, fix insya Allah saya nggak ngomong politik. Yang ngomong konten-konten politik pindah ke channel yang ada 870 subscriber, belum 1000 ya, yaitu Yudi Pramuko Respon, channelnya itu kita hidupkan, kita rawat ya, sampai nanti bisa menghasilkan uang di channel politik itu. Kalau di sini karena ini Pesantren Jolali sudah diblok oleh Yahudi setahun yang lalu, saya nggak punya gajian lagi gara-gara apa? Gara-gara ngurusin itu loh, perjuangan Mujahidin Gaza, Ubaidillah, Abu Ubadah ya, Abu Ubaidah itu dan lain-lain. Itu kemudian langsung diblok. Tadinya nggak bisa upload, sekarang bisa upload tapi nggak bisa menghasilkan uang selama dari November ke November, udah 11 bulan ya. Tapi alhamdulillah masih bisa, masih Allah beri kesempatan untuk menyebarkan gagasan-gagasan tentang pendidikan, tentang dakwah dan ekonomi. Jadi sama sekali ini tidak ada harapan kecuali betul-betul mengharapkan pahala. Kalau beda dengan Refli Harun ya, channelnya itu menghasilkan puluhan juta tuh, channel-channel yang berkembang seperti Refli Harun, Gita Wirjawan, ya termasuk orang-orang yang biasa nggak ada namanya, termasuk youtuber pemula yang yang pacaran itu di luar negeri dengan Indonesia, dengan Jerman, Indonesia dengan Prancis, anak Indonesia dengan Ceko, dengan Amerika, itu kan bikin channel-channel. Sekarang zaman membangun YouTube itu untuk cari uang sambil mengembangkan diri, itu satu pilihan yang menarik ya. Dan saya juga begitu, tapi khusus untuk politik itu lebih ke pendidik semacam educator kecil-kecilan lah, paling enggak memberikan wawasan keislaman sedikit dalam proses-proses perpolitikan kita. Ya nggak canggih juga, tapi paling nggak bisa mendokumentasikan pikiran-pikiran yang sederhana. Udah gitu dulu ya, saya ingin menggambarkan perasaan saya selama umur 63 tahun itu lebih dekat ini ya, merasa lebih matang secara spiritual, meskipun ekonomi tidak matang. Tapi tidak terlalu penting juga ekonomi bagi orang seumur saya, karena standar minimal sudah terpenuhi dengan jual bubur ya, karena kemudian beras ada yang ngirim anak, ya kan, yang di Bali itu kirim uangnya untuk beli beras sebulan. Terus yang bayarin BPJS anak nomor 1, ya, yang bayarin listrik ada lagi dia. Terus ada lagi yang wifi, ya kan, 150.000 dibayarin anak. Jadi praktis kerjaan saya hanyalah bikin konten YouTube, melakukan kontribusi sederhana, terus meneruskan bikin masjid Nung Syuhada yang sudah menghabiskan dana 700 juta dari 200 donatur di 5 benua, dan itu mulainya membangun masjid di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Paramaharta di Bogor itu dimulai dengan dana terakhir di e-banking itu 750.000 rupiah 3 tahun yang lalu, yaitu hari Senin 2 Agustus 2021. Itu yang mungkin harus diselesaikan, sekaligus kita menikmati hidup ya, sholat tahajud, sholat 5 waktu berjamaah dari subuh, lohor, asar, maghrib, isya, kemudian habis subuh ngajarin seorang belajar Al-Quran, kemudian maghrib ngajarin lagi belajar Al-Quran. Jadi hidup yang indah, senja yang indah, itulah yang saya alami. Kata Umar bin Khattab, mengingat banyak manusia atau terlalu banyak ingat manusia itu adalah penyakit. Banyak mengingat Allah itu adalah obat.
Jadi sering-seringlah ngaji Quran, jaga sholat 5 waktu itu, jaga Al-Quran. Itu adalah obat yang mujarab untuk orang-orang yang ingin merasakan senja yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab
dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.